Perkenalkan, nama saya Gigo Barat dengan NIM A1J22351. Di sini saya akan memaparkan materi pertama sampai materi terakhir dengan mata kuliah Majap Linguistik. Materi pertama itu tentang definisi bahasa, bahasa sebagai gejala sosial, dan studi bahasa abad ke-19. Bahasa sebagai gejala sosial yaitu bahasa yang berubah seiring dengan gejala sosial yang timbul. Contohnya itu kata dulu yang menjadi dulu. Perkembangan bahasa abad ke-10 atau Eropa Barat dibagi menjadi beberapa periode. Periode pertama itu pada tahun 30 sampai 60, pakarnya Franz Bach meletakkan dasar ilmu perbandingan bahasa. Periode kedua itu pada tahun 61 sampai 70, tokohnya Agus Cerear mengutamakan gramatikal tata bahasa atau bahasa tua menurunkan bahasa-bahasa kerabat. Periode ketiga itu pada tahun 81, akhir abad 19, tokohnya Neogramatika yang diteliti fonologi dan morfologi atau bunyi dan kata. Periode keempat itu awal abad 20, Neogramatika, pencetus dialek-dialek bahasa. Selanjutnya itu materi yang kedua itu tentang sejarah singkat linguistik, teori linguistik, dan aliran Swiss. Sejarah singkat linguistik itu mengenai linguistik telah dibahas sejak peradaban Babilonia, namun proses penelitian yang berstandar baru dimulai sejak periode Yunani kuno. Periode linguistik itu dibagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama itu zaman India. Zaman India ini pengetahuan terhadap bunyi bahasa seperti mantra-mantra. Zaman Yunani itu munculnya makna filosofis bahasa. Zaman Romawi itu munculnya bentuk kata morfologi. Zaman pertengahan itu munculnya etimologi bahasa, mempelajari asal-usul kata. Zaman Renaissance itu pembukaan abad modern, dikemukakan kesepakatan bahasa yang akan disepakati. Teori-teori linguistik itu dibagi menjadi beberapa teori. Yang pertama itu teori tradisional, yang kedua itu teori struktural, yang ketiga itu teori transformasi, yang keempat itu teori pragmatik. Aliran Swiss itu dipimpin oleh Ferdinand de Saussure, seorang ahli bahasa, dikemukakan pada abad ke-20. Ia membuat konsep langue dan parole yang mengubah cara kita memahami dan menganalisis bahasa. Materi ketiga itu tentang tata bahasa fungsional, aliran Copenhagen, dan aliran London. Tata bahasa fungsional itu berdasarkan teori Mikhail diketahui bahwa bahasa fungsional adalah sistem penafsiran semua unit bahasa, klausanya, frasanya, dan unit bahasa lainnya. Itu mempunyai 3 ciri. Yang pertama itu struktur, kategori, fungsi. Pentingnya analisis fungsi adalah untuk membedakan analisis kalimat dalam struktur, makna, dan konteks penggunaan yang berbeda dalam 3 tataran, yaitu fungsi sintaksis, penyusunan kalimat seperti SPO, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang kedua itu fungsi sematis, yaitu makna kalimat atau peran seperti pelaku, penerima, saran, memperoleh hasil, asal, waktu, tempat, dan sebagainya. Yang ketiga itu fungsi gramatik, yaitu konteks kalimat seperti topik dan komen dengan segala rincian. Aliran Copenhagen menurut Melawar adalah aliran linguistik yang muncul pada abad ke-20, perkembangan di Institut Linguistik Copenhagen di Denmark. Aliran London dalam linguistik merujuk pada tradisi atau pendekatan linguistik yang berasal dari London, Inggris. Ini mencakup berbagai teori dan metode dalam studi linguistik, yakni yang seringkali berdasarkan pada pemikiran linguistik, struktural, dan fungsional. Terdapat banyak kontributor dan perkembangan dalam aliran ini, seperti karya-karya dari linguistik terkenal seperti French dan Michael Halliday. Aliran London ini cenderung menekankan aspek fungsional bahasa, mengaitkan struktur bahasa dengan penggunaannya dalam konteks komunikatif. Materi yang keempat itu tentang tata bahasa tradisional, aliran Praha, aliran struktural Amerika, dan aliran taksonomi. Aliran tata bahasa tradisional yaitu aliran linguistik tradisional oleh banyak linguistik dipandang sebagai teori linguistik.
Yang kedua itu tentang aliran Praha. Aliran Praha itu mempunyai ciri khas, yaitu contohnya itu bidang pada studi pola bunyi yang mempunyai arti fungsional. Yang ketiga itu aliran strukturalisme Amerika, aliran yang fokus pada struktur bahasa. Struktur ini berdiri dari fonem, fonem, kata, kalimat, dan wacana. Tokoh-tokoh aliran ini strukturalisme itu Amerika serta pemikiran mereka, kajian mereka. Yang selanjutnya itu pronomina tata bahasa. Yang pertama itu pertarungan Frans itu gramatikal pronomina verba. Yang B itu unsur-unsur tuturan bunyi bahwa bentuk bermasa bahasa. Yang C itu tentang penggunaan fonem sekunder, modifikasi, fonemik, dan seleksi kata atau kalimat. Yang keempat itu tata bahasa aliran tonomi, itu objek kajian aliran ini bahasa-bahasa yang masih ada pemakaiannya. Yang kelima itu materi yang kelima itu tata bahasa takmetik, aliran Fis, Neopertian, dan tata bahasa aliran strafikasi. Aliran takmetik ini mempunyai ciri-ciri karakter masing-masing bahasa ada di dunia ini sifat elektrik, yaitu memahami unsur-unsur bahasa, hubungan antara unsur yang menghasilkan makna. Ciri takmetik slot itu pemaparan unsur yang menyusun kelas. Wujud takmen yang bisa dianalisis peran, menjadikan fungsi-fungsi peran SPOK. Koneksi itu mengontrol hubungan yang memiliki marban. Konsep dasar tata bahasa takmetik itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu takmen. Takmen itu kolorasi fungsi gramatikal. Yang kedua itu konstruksi, yaitu sintakmen atau tamen atau takmetik yang potensial. Terus di sini aliran London, aliran Fried. Aliran Fried ini adalah aliran London, awalnya tentang bidang fonetik dan fonologi dalam perkembangan konteks situasi, fonologi, dan kolake. Juga ini menjadi kajian penganut aliran Fried ini terhadap gramatik tampak, morfologi, dan kata. Tingkatan aliran struktur bahasa Fried itu yang pertama itu fonetik, unsurnya fonem. Yang kedua itu morfologi, unsurnya morfem. Yang ketiga itu sintaksis, unsurnya kategori sintaksis. Yang keempat itu tentang sematik, unsurnya itu kategori verba. Materi selanjutnya itu tentang tata bahasa aliran Chomsky dan tata bahasa kasus dan perkembangan linguistik tahun 1990-an. Aliran Chomsky dalam linguistik mengacu pada kontribusi Noam Chomsky terhadap teori tata bahasa pada tahun 90-an. Terjadi perkembangan signifikan dalam linguistik, termasuk perkembangan teori kasus. Namun rincuan lebih lanjut mengenai tata bahasa aliran Chomsky dan perkembangan linguistik pada periode tersebut memerlukan analisis yang lebih mendalam. Selanjutnya materi linguistik umum dan gramatikal universal, linguistik deskriptif dan linguistik historis, komparatif, serta filologi. Linguistik umum adalah cabang ilmu linguistik yang berfokus pada konsep, metode, dan teori-teori dasar yang mendasari studi tentang bahasa. Ini mencakup berbagai aspek linguistik termasuk fonologi, morfologi, sintaksis, sematik, pragmatik, dan sejarah bahasa. Dan linguistik umum juga merupakan ilmu tentang bahasa, ilmu yang mengkaji, menelaah, dan mempelajari bahasa secara umum, yang mencakup bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa asing. Oleh karena itu, linguistik disebut juga linguistik umum. Selanjutnya itu gramatikal universal. Tata bahasa universal itu merujuk pada gramatikal, bahasa histori atau universital. Bahasa hipotetikal yang
yang dituturkan Inggris, universal dan dipahami oleh seluruh atau sebagian besar populasi grammar, adalah teori dunia. Dalam beberapa linguistik yang konstek, bahasa tersebut memberikan postulat merujuk kepada alat-alat, prinsip-prinsip tata komunikasi yang dikatakan bahasa yang serupa dan dipahami oleh seluruh dan semua bahasa. Selanjutnya itu linguistik deskriptif. Itu pendekatan linguistik yang bertujuan meneliti dan mendeskripsikan secara netral dialek yang digunakan oleh komunitas tutur tertentu. Semua peneliti akademik di bidang linguistik bersifat deskriptif. Itu ilmu linguistik seperti halnya disiplin ilmu lain bertugas mengembangkan realitas sebagaimana adanya tanpa melakukan penilaian format. Pendekatan deskriptif sering dikontomikan dengan preskriptifnya, yaitu kecenderungan mempengaruhi praktik kebahasaan yang khususnya difungsikan dalam konteks pendidikan. Selanjutnya itu linguistik histori komparatif, yaitu cabang ilmu linguistik yang menelaah perkembangan bahasa dari satu masa ke masa yang lain, mengamati cara bagaimana bahasa-bahasa mengalami perubahan, serta mengkaji sebab akibat dari perubahan bahasa. Selanjutnya itu filologi. Filologi diartikan sebagai suatu ilmu yang objek penelitiannya adalah mendeskripsikan. Filologi adalah ilmu yang mempelajari perkembangan kebudayaan suatu bangsa yang meliputi bahasa, sastra, dan seni, dan lain-lainnya. Materi selanjutnya itu tentang mikrolinguistik dan makrolinguistik, teoretikal dan linguistik terapan, statement deskriptif dan statement preskriptif, language dan parole, serta kompetensi dan performasi. Makrolinguistik yaitu kajian ilmu linguistik yang luas dan tidak terbatas, atau suatu ilmu linguistik yang berhubungan dengan interdisipliner ilmu. Makrolinguistik adalah ilmu linguistik yang mempelajari hubungan bahasa dengan faktor eksternal bahasa, seperti aspek sosial, filsafat, kejiwaan, pengobatan, dan kejiwaan. Yang termasuk makrolinguistik itu adalah psikolinguistik, neolinguistik, sosiolinguistik, biolinguistik. Mikrolinguistik itu ilmu linguistik yang mempelajari hubungan bahasa secara langsung mengenai struktur, cara kata kerja, sifat, dan lainnya. Mikrolinguistik juga merupakan bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam arti sempit, artinya bahasa dalam kedudukannya sebagai fenomena dalam yang berdiri sendiri. Bidang ini mengarahkan kajiannya pada suatu bahasa tertentu dan struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Linguistik teoretikal. Pengertian linguistik teoretikal ini bidang linguistik yang mengkaji dan mengupas bahasa untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa. Linguistik teoritas ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Linguistik bersifat umum itu biasanya disebut linguistik umum yang berusaha memahami ciri-ciri umum dari berbagai bahasa. Linguistik terapan. Linguistik terapan ini adalah cabang linguistik yang membahas mengenai penerapan berbagai penemuan ilmiah di bidang linguistik. Tujuan dari linguistik terapan adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bahasa di dalam masyarakat. Selanjutnya itu statement deskriptif. Tata bahasa deskriptif merupakan tata bahasa yang bersifat dikronis atau tata bahasa yang berkenaan dengan peristiwa bahasa yang terjadi pada satu masa. Kajian bahasa pada masa ini dilakukan untuk mendeskripsikan bahasa apa adanya. Selanjutnya itu statement preskriptif. Tata bahasa merupakan tata bahasa yang mengkaji penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah atau tidak sesuai dengan kaidah. Namun meskipun ada proses yang bertentangan antara tata bahasa deskriptif dan tata bahasa preskriptif, proses yang dilalui oleh bahasa merupakan sebuah jalan yang saling berkaidah. Terus di sini selanjutnya itu tentang parole dan language. Parole merupakan objek kontrak berwujud ujarnya nyata
yang diucapkan oleh penutur. Langue merupakan objek yang abstrak berwujud sistem suatu bahasa tertentu secara keseluruhan, sedangkan langue itu merupakan objek yang paling abstrak berwujud sistem bahasa yang universal. Kompetensi merupakan suatu informasi ada bagi para pembicara asli yang lancar dengan bahasanya, sehingga dia dimungkinkan untuk memahami dan menghasilkan sebuah kalimat yang sebelumnya belum pernah didengar atau diucapkan. Membedakan yang bersinonim dan tidak bersinonim, kalimat yang meragukan dengan yang tidak meragukan, yang gramatikal dan yang tidak gramatikal, dan lain-lainnya. Performansi yaitu mengarah pada proses-proses kognitif, pengertian dan kesadaran yang dipakai oleh seorang ketika menggunakan pengetahuan linguistiknya dengan aktual. Materi selanjutnya itu tentang garis besar perkembangan linguistik dan studi wacana, analisis wacana. Garis besar perkembangan linguistik. Sejarah perkembangan linguistik telah bermula pada tahun 500 sebelum Masehi hingga ke hari ini. Sejarah pengkajian linguistik bermula pada zaman Yunani, zaman Iskandria, zaman Roma, zaman pertengahan, zaman peralihan atau Renaissance, zaman Arab, zaman India, zaman linguistik perbandingan, dan zaman linguistik modern. Studi wacana adalah bidang linguistik yang berfokus pada analisis bahasa dalam konteks sosial dan budaya. Ia melibatkan analisis tekstual, konteks sosial, dan praktik. Terus selanjutnya itu analisis wacana. Analisis wacana ini adalah suatu pendekatan dalam bidang linguistik yang berfokus pada studi teks dan bahasa dalam konteks sosial dan budaya. Analisis wacana itu yang pertama itu strukturalisme, pendekatan awal dalam studi linguistik yang berfokus pada analisis struktur bahasa, terutama tata bahasa dan bunyi. Yang kedua itu tentang generatifme, konsep generatifme itu mengacu pada konsep munculnya pada tahun 1950-an mengenai pembentukan bahasa dalam pikiran manusia. Yang ketiga itu tentang fungsional